Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kebijaksanaan dalam kehidupan ini akan sangat menentukan masa depan. Karena saya pelajari bahwa orang-orang yang bijaksana, yang pertama, dapat keluar dari pergumulannya. Berarti kita harus jelas di sini bahwa orang-orang bijaksana bukan berarti dia nggak punya masalah, bukan berarti dia nggak menghadapi persoalan, bukan berarti dia tidak menghadapi pergumulan, bahkan bukan berarti dia tidak menghadapi pergumulan yang berat. Dia tetap menghadapi pergumulan. Orang-orang yang bijaksana tetap menghadapi persoalan. Orang-orang bijaksana tetap menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya. Tetapi orang-orang bijaksana dapat keluar sebagai pemenang dalam tiap-tiap pergumulan kehidupannya. Karena orang-orang bijaksana tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang-orang bijaksana tidak cepat putus asa. Tetapi orang-orang bijaksana akan berjuang terus mengandalkan hikmat Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Yang kedua, mengapa orang-orang bijaksana sangat melihat hari depan yang penuh harapan? Karena yang kedua, saya pelajari orang-orang bijaksana dapat berdamai dengan semua orang. Karena itu kebijaksanaan sangat menentukan kehidupan masa depan seseorang. Orang-orang bijaksana tidak mencari musuh. Orang-orang bijaksana dapat berdamai bahkan dengan semua musuhnya, karena dia tetap memberkati orang-orang yang memusuhi dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa pungkiri dalam hidup ini ada saja orang-orang yang tidak suka dengan kita, ada saja orang-orang yang memusuhi kita. Tetapi kalau hati kita bijaksana, kita tidak mau mencari musuh. Kita berdamai dengan semua orang. Kita berdamai dengan orang-orang yang berada di dekat kita. Kita berdamai dengan orang-orang yang jauh dengan kita. Bahkan kita berdamai dengan orang-orang yang merancangkan yang jahat buat kita. Karena kita percaya manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah tetap mereka-rekakannya untuk kebaikan. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, orang-orang bijaksana dapat selalu bersukacita dalam segala keadaan. Bukankah kita mengerti sukacita mendatangkan kekuatan, sukacita menghadirkan suasana sorga dalam hidup kita, sukacita membawa kita makin dekat dengan Tuhan, dan sukacita menghancurkan setiap pekerjaan iblis. Kenapa? Iblis paling gak suka kita sukacita, karena dalam sukacita kita merusak segala yang dikerjakan oleh iblis. Dalam sukacita kita mengakui apa saja yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik buat saya. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, kebijaksanaan menentukan masa depan seseorang. Kenapa? Karena orang yang bijaksana dapat memahami rencana Tuhan dalam segala situasi, sehingga dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, tetapi dia mengerti ada rencana Tuhan di balik semuanya. Karena buat orang bijaksana, firman Tuhan Roma 8 ayat 28 itu nyata bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang bertindaklah bijaksana. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali masalah kita menjadi berat, seringkali persoalan kita menjadi rumit karena kita kurang bijaksana. Tetapi kalau kita bertindak dengan bijaksana, kita akan selalu melihat hal-hal yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang bertindaklah bijaksana, kita mau sama-sama belajar dari 1 Raja-Raja pasal 2. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Itu akan kita pelajari hari ini di bawah judul perikop
pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapannya, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Seruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam segala damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana." Perhatikan nasihat Daud kepada Salomo, bertindaklah dengan bijaksana, dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barzilai orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati." Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun di Hebron. Ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Kenapa kerajaannya sangat kokoh? Karena dia ikuti nasihat ayahnya, bertindaklah bijaksana. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, indah sekali mendengar kalimat itu, bertindaklah bijaksana. Dan saya percaya setiap kita punya kerinduan, Tuhan, saya mau bijaksana. Kalau saya pemimpin, saya harus jadi pemimpin yang bijaksana. Kalau saya seorang pedagang, saya harus jadi pedagang yang bijaksana. Kalau saya seorang bisnismen, saya harus jadi bisnismen yang bijaksana. Kalau saya suami, saya harus jadi suami yang bijaksana. Kalau saya istri, saya harus jadi istri yang bijaksana. Saudaraku, kita semua rindu menjadi orang-orang yang bijaksana. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita dapat hidup bijaksana? Ini yang sangat penting. Saya pelajari ada beberapa langkah supaya kita dapat hidup bijaksana. Yang pertama, kita harus hidup takut akan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan kebijaksanaan. Artinya kalau di hati kita takut akan Tuhan, maka di langkah-langkah kita ada kebijaksanaan. Kalau di hati kita ada takut akan Tuhan, maka di segala pikiran kita ada kebijaksanaan. Kalau di hati kita ada takut akan Tuhan, maka di setiap perkataan dan keputusan kita selalu ada kebijaksanaan. Berarti yang pertama, bagaimana kita dapat hidup bijaksana? Milikilah hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, saya pelajari bagaimana kita dapat hidup bijaksana. Kita harus senantiasa dekat dengan firman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah firman Tuhan adalah buku kebijaksanaan? Bukankah firman Tuhan adalah mata air kebijaksanaan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak bisa bijaksana hanya karena sekedar kepintaran. Kita nggak bisa bijaksana hanya sekedar dengan pengalaman. Tetapi buat saya kebijaksanaan datang kalau kita bergaul akrab dengan firman. Bangun pagi kita baca firman, kita renungkan firman, kita nyanyikan pujian-pujian yang berisi dan mengandung firman Tuhan. Lalu setiap langkah yang kita mau ambil, kita pikirkan firman Tuhan terlebih dahulu. Apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan, kira-kira apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita jadikan firman Tuhan bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita, maka yang terjadi adalah kita hidup dalam kebijaksanaan. Jangan jauh dari firman Tuhan, tetapi hidup selalu dalam firman Tuhan. Walaupun
hari kita hanya baca satu ayat, renungkan, hafalkan, ucapkan lagi, lalu biarkan itu menguasai hati dan pikiran kita. Saya percaya kebijaksanaan akan senantiasa menyertai kita. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita dapat hidup bijaksana? Bergaulah dengan benar. Tahukah saudara, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Kita meskipun mengasihi Tuhan, tapi kalau pergaulan kita buruk, maka apa yang terjadi? Kita jauh dari kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan juga dipengaruhi dengan apa yang biasa kita dengar, apa yang biasa kita katakan, apa yang biasa kita kerjakan. Itu akan mempengaruhi kebijaksanaan kita. Karena itu bergaulah dengan benar, bergaulah dengan orang-orang yang membangkitkan iman kita, yang menguatkan keyakinan iman percaya kita, yang mengingatkan kita akan selalu firman Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau bijaksana, kita tidak bisa jauh dari ibadah, kita tidak bisa jauh dari pelayanan. Karena itu pergaulan-pergaulan yang baik yang akan menuntun kita pada kehendak Allah. Yang keempat, saya pelajari bagaimana kita dapat hidup bijaksana. Kita harus selalu menjaga hati, karena hati itulah pusat kebijaksanaan. Kalau hati kita tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada kedendaman, maka kita jaga terus hati kita, supaya di hati kita mengalir kasih, di hati kita mengalir ketulusan, di hati kita mengalir sukacita, di hati kita mengalir kebenaran. Maka akan keluar kebijaksanaan yang luar biasa dalam langkah-langkah kita. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, baiklah kita menjadi bijaksana, bukan karena kemampuan kita, tapi karena tuntunan Roh Kudus senantiasa. Haleluya. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika selagi dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena rindu menjadi orang yang hidup dalam kebijaksanaan. Tuhan tuntun dalam kuasa-Mu, sehingga dimanapun kami ada, kami boleh menjadi orang-orang bijaksana yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.